usianya berapa? 9 tahun. Dijual oleh ibu kandungnya seharga 70.000. Bu, Bekasi nih. Jadi waktu itu saya datang di belakang Galaxy bu kontrakannya. Iya. Jadi ini anak sudah dijual oleh ibunya, itu sama ibunya tuh single parent, pacaran 4 kali, 4 pacarnya sudah melakukan pelecehan sama anaknya ini. Waktu itu sekarang anaknya sudah diambil oleh Mbak Novi. Jadi saya kalau ada kasus anak-anak, saya sama Mbak Novi kemana-mana. Ya, nah ini Bekasi kasusnya. Ya, kemudian ini lagi. Itu dari di Polres Kota Sukabumi waktu itu saya bersama almarhum Pak Aris Merdeka Sirait. Ya, ini ada kasus di Sabuli, ada menurut keterangan polisi ada 30 anak-anak dari Sukabumi yang menjadi korban si pelaku ini. Tapi pada saat kita turun ke lapangan bertemu dengan anak-anak, rupanya bukan 30. Berapa jumlahnya? 70 lebih anak-anak laki-laki yang menjadi korban si pelaku. Pelaku ini usianya 24 tahun pada saat itu. Apa yang dilakukan? Pelaku ini punya studio musik, disewa oleh anak-anak. Kelas berapa? Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8 SMP. 1 jam 50.000 suruh anak-anak itu istirahat. Karena di belakang studio musik itu saya punya kamar buat dia tidur. Bu, anak kita tuh polos-polos bu, cuma dikasih snack gini aja, dikasih air putih katanya orang baik. Padahal ibu bapaknya ngamparin dia dari baik, dibilangnya nggak baik, betul nggak? Balik ya. Ini dia katanya orang baik dia, kita habis latihan dikasih minum, dikasih snack kata dia. Kalau pulang ke rumah mak marah-marah mulu, pusing. Nah, anak-anak tuh. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan sama anak-anak? Dia bilang, setelah latihan musik, lalu anak-anak istirahat. Biasanya kalau habis latihan musik apa? Capek. Kalau capek, tidur. Pada saat anak-anak udah tidur, udah leleh, lampunya dimatiin tuh. Terus setelah itu dimatiin, lalu dipegang. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Saya pegang, saya remas satu-satu alat kelaminnya. Oh, dia masih anak-anak itu. Tetapi, saya lanjut lagi, apa lagi setelah itu yang kamu lakukan? Dia pintar bu, udah kayak psikolog dia. Dia ngomong, tapi kalau ada anak yang teriak, aduh, apaan nih? Siapa nih? Tolong banget nih. Nah, itu nggak bisa jadi korban. Dia sudah mendeteksi bu. Tapi ketika ada anak dipegang, dia diam aja, itu akan jadi korban selanjutnya. Kenapa kita bisa tahu? Semua tercatat di tembok kontrakannya, kontrakan studio musiknya dia nih. Semua korban-korbannya siapa, usianya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, semuanya ditulis sama dia. Nanti pada saat kita datang, dan barulah terbongkar jumlah anak-anak yang jadi korban begitu banyak. Ini lagi, Polres Jakarta Utara ini saya tutup kenapa? Karena pelakunya semua anak-anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan usia 13 tahun. Usianya berapa? 10, 11, 12, 14 tahun. Otak pelakunya yang paling ujung nih, usia 10 tahun. Kenapa? Karena di handphonenya banyak menyimpan video porno. Terus kok bisa orang tuanya nggak pernah tahu? Gak pernah lihat ada apa di handphone anak-anak kita hari ini. Ya bahkan ini yang tengah ini, 2 anak ini melakukan stimulasi sampai 2 kali. Udah keluar, dia melakukan lagi sama si korbannya. Sampai akhirnya sekarang korbannya sedang mengalami gangguan mental luar biasa. Usia 13 tahun. Oke, ini lagi seorang mahasiswa ini pelakunya. Ini mahasiswa nih, waktu itu saya dari Polda Lampung. Ini seorang mahasiswa ini korbannya dahsyat Bapak Ibu. Ya usianya dari mana aja, dari Aceh, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai dari Pasar Bali. Ratusan anak Indonesia jadi korban orang ini, si mahasiswa ini. Ya, lewat apa? Media sosial. Jadi dia cari tuh di Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter, semuanya dilihatin. Terus saya lihat, kamu tahu itu anak-anak dari mana? Harus dia bilang, saya lihat bu di profilnya, kan beda kalau anak-anak sama orang dewasa, gitu ya. Kalau orang dewasa paling kalau foto biasa standar-standar, tapi kan kalau anak-anak coba. Kalau saya ngomong nih kalau edukasi ke anak-anak SD nih, ya kalau para pedofil nih, predator, kalau cari profil tuh ada ciri-ciri khasnya yang dilakukan oleh anak-anak. Apa itu? Ada gaya-gaya tertentu yang ditampilkan. Contoh, kalau anak perempuan sering sekali lidahnya keluar, atau mulutnya manyun, gitu ya. Terus dilihat sama dia itu dicari tuh. Terus kalau anak laki-laki bertelanjang dada, kelihatan dadanya, atau dia pakai celana pendek, itu yang jadi sorotan para pedofil dan predator di media sosial. Itu yang dicari. Setelah itu akan masuk lewat DM, akan masuk lewat messengernya anak-anak kita. Kalau belum dibalas terus sampai nanti, tapi nggak ada tuh anak-anak yang pada saat ada DM